Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab berikutnya tentang model tata kelola syariah. Tata kelola syariah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur kesesuaian kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan dengan ajaran syariah yang berkaitan dengan transaksi. Untuk tujuan ini, model yang diusulkan untuk mempertahankan kepatuhan syariah melalui pengaturan struktural yang bersifat internal dan eksternal institusi. Pengaturan internal termasuk sistem kontrol syariah internal yang kuat, fungsi audit syariah internal, direksi, dan komite terkait seperti komite tata kelola, manajemen senior, hukum, kepatuhan, dan fungsi audit internal. Berikutnya, pengaturan struktur eksternal termasuk Dewan Pengawas Syariah, firma audit eksternal, firma audit dan penasihat syariah, organisasi, penetapan standar yang spesifik IV seperti AAO, IVI, dan non-IV seperti OECD, Asosiasi Perbankan dan Industri. Di jantung pengaturan, kelembagaan adalah sistem hukum, peraturan, peradilan, dan legislatif yang memainkan peran penting dalam menetapkan dasar bagi tata kelola syariah yang bijaksana dan memantau fungsinya. Sistem ini sangat penting untuk mengesahkan undang-undang perbankan syariah yang akan mempertimbangkan aspek syariah, membangun dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sehubungan dengan kepatuhan syariah, menjaga disiplin pasar, mempromosikan standarisasi, menegakkan aturan hukum, dan memberikan keadilan. Terdapat 4 model dalam tata kelola syariah. Yang pertama, pemangku kepentingan. Terdiri dari pemegang saham, pemegang rekening investasi dan giro, karyawan, analis, akademisi atau peneliti, kelompok kepentingan umum, media, dan komunitas. Di bawahnya ada pengaturan struktur eksternal dan internal. Pengaturan struktur internal terdiri dari internal syariah audit fungsi, direksi komite terkait, manajemen senior, fungsi hukum dan kepatuhan, yang terakhir fungsi audit eksternal. Kemudian di bawah pengaturan struktural eksternal dan internal terdapat pengaturan kelembagaan seperti sistem ekonomi, keuangan, peradilan, pengawas atau pengatur, dewan pengawas syariah terpusat, regulator syariah audit, bursa efek, dan arbitrase perbankan dan keuangan Islam. Berikutnya ada pentingnya tata kelola syariah. Tata kelola syariah yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan bank syariah. Keyakinan tersebut secara langsung akan berdampak pada stabilitas lembaga, kapasitasnya untuk berfungsi sebagai perantara keuangan dan kinerjanya. Tata kelola syariah yang kuat juga akan membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang hubungan mereka dengan bank mereka. Dengan demikian, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memutuskan apakah mereka ingin berinvestasi atau divestasi berdasarkan pengungkapan syariah yang tepat waktu, akurat, dan memadai. Selain itu, mereka juga akan lebih mampu membandingkan tingkat kepatuhan syariah bank yang berbeda satu sama lain. Upaya tersebut akan mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan, meningkatkan persaingan, dan meningkatkan disiplin pasar. Lebih jauh lagi, standarisasi praktik sebagian besar akan membatasi jalan untuk perilaku oportunistik oleh bank syariah dan manajernya, karena ketidakpatuhan syariah dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap kredibilitas bank syariah, sehingga mengakibatkan penarikan dana. Berikutnya ada pengawasan syariah versus tata kelola. Dalam membedakan pengawasan syariah dari pemerintahan syariah, bahwa pengawasan syariah membahas beberapa elemen pengaturan internal dan eksternal yang sudah
saya bahas sebelumnya. Sedangkan tata kelola syariah jauh lebih luas karena berfokus pada keseluruhan sistem secara totalitas, termasuk pengaturan kelembagaan. Sementara langkah-langkah internal memainkan peran penting, komponen lain tidak dapat diabaikan karena hal itu menghadirkan sistem yang tidak lengkap yang dapat mengakibatkan praktik kepatuhan syariah yang dangkal dan dipertanyakan. Tujuannya di sini adalah sistem holistik di mana organ yang berbeda berkolaborasi untuk menghasilkan efek yang diinginkan dan mungkin sekedar pengecekan kotak. Sebagian besar literatur hingga saat ini berfokus pada Dewan Pengawas Syariah. Meskipun sangat penting, entitas ini adalah salah satu dari banyak bagian dari sistem. Oleh karena itu, judulnya tidak identik dengan pemerintahan syariah. Penting bagi akademisi dan industri untuk mencapai pemahaman yang sama tentang konsep dasar seperti tata kelola syariah untuk mencegah praktik di bawah standar yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Namun demikian, elemen fleksibilitas diperlukan untuk mengakomodasi keadaan dan realitas unik dari yurisdiksi yang berbeda, karena tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua yurisdiksi. Berikutnya ada definisi risiko syariah. Risiko syariah dapat didefinisikan sebagai risiko kerugian finansial yang mungkin dialami oleh lembaga keuangan Islam sebagai akibat dari ketidakpatuhan dalam kegiatan dengan prinsip syariah, sebagaimana dipastikan oleh Dewan Pengawas Syariah atau otoritas terkait dalam yurisdiksi yang relevan. Kerugian non-keuangan atau non-materi tidak termasuk dalam definisi ini karena dengan mengukur kerusakan moneter. Namun demikian, umat Islam percaya bahwa kerugian di bidang spiritual akan mengurangi berkah Tuhan yang berdampak pada posisi keuangan EV. Berikutnya ada risiko syariah dan implikasinya. Terdapat 4 risiko syariah dan implikasinya. Yang pertama ada risiko kredit, risiko hukum dan kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko pasar. Risiko kredit, jika tidak dikelola dengan tepat, risiko syariah dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemegang saham, deposan, dan karyawan yang menyadari bahwa lembaga tidak memenuhi komitmennya. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggan melanggar kontrak pembiayaan mereka dengan bank syariah, sehingga menimbulkan risiko kredit. Pelanggaran tersebut dapat terjadi jika pelanggan tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka karena 3 kemungkinan alasan. Yang pertama, ada keyakinan bahwa kontrak yang telah mereka buat telah dibatalkan atas dasar syariah. Yang kedua, ketidakpercayaan pada praktik lembaga. Dan yang terakhir, atau perasaan tidak percaya diri dihianati oleh institusi. Yang kedua ada risiko hukum dan kepatuhan. Risiko syariah dapat menimbulkan risiko hukum dan kepatuhan. Kedua jenis risiko ini sering dianggap sinonim. Namun, risiko hukum yang seringkali terkait dengan kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak yang ternyata tidak dapat dilaksanakan dapat mengganggu atau berdampak buruk pada operasi atau kondisi bank. Di sisi lain, BCBS mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko sanksi hukum atau peraturan, kerugian finansial material, atau kerugian reputasi yang mungkin diderita bank sebagai akibat dari kegagalannya untuk mematuhi undang-undang, regulasi, aturan, standar, organisasi, swaregulasi terkait, dan kode etik yang berlaku untuk kegiatan perbankannya. Sebuah bank syariah yang mengklaim dalam memorandum atau anggaran dasarnya bahwa ia menganut prinsip-prinsip syariah namun gagal untuk memenuhi klaimnya dapat menghadapi tuntutan hukum dari pemangku kepentingan yang tidak senang dengan iklan palsu dan atau non-komitmen lembaga terhadap tuntutannya. Misalnya di Inggris Raya, membuat pernyataan palsu tentang penyediaan layanan merupakan
pelanggaran menurut Undang-Undang Deskripsi Perdagangan tahun 1968. Demikian juga membuat pernyataan produk atau jasa yang menyesatkan atau tidak benar untuk menghasilkan uang merupakan pelanggaran menurut Undang-Undang Penipuan tahun 2006. Berikutnya ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah potensi publisitas yang merugikan mengenai praktik bisnis dan asosiasi bank, baik akurat atau tidak, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan integritas lembaga. Kegiatan bank melibatkan masyarakat umum secara luas. Oleh karena itu, mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dan keyakinan sangat penting untuk kesuksesan perbankan. LKI khususnya tidak boleh kehilangan kredibilitas mereka atas harus mematuhi syariah dalam operasi dan transaksi mereka. Karena kredibilitas seperti itu adalah inti dari bisnis mereka. Kegiatan perbankan sangat melibatkan masyarakat luas. Dan yang terakhir ada resiko pasar. Jika bank Islam memiliki investasi dalam saham dan menjadi tidak sesuai dengan syariah karena alasan tertentu, seperti rasio kapitalisasi pasar terhadap hutang melebihi 30%, maka bank berkewajiban untuk melikuidasi ekuitas ini. Hal ini dapat terjadi pada saat ekuitas dinilai kurang dari harga pembelian, sehingga menyebabkan kerugian. Sementara beberapa anggota DPS mungkin mengizinkan jangka waktu terbatas untuk memperbaiki kondisi pasar guna meminimalkan kerugian. Jangka waktu tersebut mungkin tidak cukup, terutama selama penurunan ekonomi. Ringkasnya, resiko syariah dapat mengakibatkan penarikan dana, biaya yang lebih tinggi untuk menarik simpanan, kerugian finansial, langsung dan tidak langsung, masalah likuiditas, kegagalan bank, dan kerugian finansial. Berikutnya ada syariah penyebab dan kejadian. Sebelumnya saya Emmanuel Bagas. Sedikit disclaimer, saya bukan muslim, jadi kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam pemahaman mohon dimaafkan. Pertama ada risiko syariah penyebab dan kejadian. Setelah mengetahui bahwa risiko syariah itu ada, sangat penting untuk mengidentifikasi peristiwa yang dapat menyebabkan hal tersebut. Kemudian ada penyebab risiko operasional. Ada 3 risiko secara garis besar. Yang pertama ada orang, proses internal, dan sistem, itu satu risiko, dan satu penyebab eksternal, kemudian peristiwa eksternal. Penyebab internal, yang pertama orang. Ada risiko fatwa. Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. SSB atau Syariah Supervisory Board atau Dewan Pengawasan Syariah itu dapat mengekspos pada risiko fatwa atau kemungkinan bahwa fatwa tidak benar, tidak jelas, atau terlalu rumit. Ada banyak alasan mengapa sebuah fatwa tidak benar. Salah satu contohnya adalah SSB yang membaca situasi itu mengartikan sesuatu yang bukan. Ini bisa jadi merupakan hasil dari penyelidikan yang tidak cukup rinci atau kelalaian dari pihak SSB. Kemudian ada pemalsuan informasi. Ini adalah contoh lain dari peristiwa yang dapat menimbulkan risiko syariah. Hal ini terutama terjadi jika sistem teknologi informasi atau TI bank tidak memiliki kontrol syariah yang membatasi pengguna untuk melakukan transaksi dalam urutan syariah yang disyaratkan. Kemudian ada sumber daya yang tidak memadai, pelatihan yang tidak memadai, dan kelalaian. Memiliki sumber daya manusia atau keuangan yang tidak mencukupi untuk fungsi audit syariah internal untuk melakukan tugasnya dengan tekun adalah kemungkinan katalis lainnya dari risiko syariah. Alasan untuk ini adalah bahwa itu dapat menyebabkan tidak terpengaruhinya tugas-tugas seperti audit syariah atas transaksi karena tugasnya mungkin jauh melebihi kapasitas dari karyawannya. Kemudian ada pelanggaran pedoman dan produk, transaksi dokumen, hukum, atau pemasaran yang tidak disetujui. Melanggar prosedur transaksi akan merupakan pelanggaran, tetapi meluncurkan produk tanpa persetujuan SSB tidak hanya akan lebih buruk, tapi juga dapat menyebabkan pengunduran diri mereka. Berkenaan dengan dokumentasi hukum, baik SSB maupun penasihat hukum tidak dapat melakukannya tanpa pihak lain karena masing-masing meneliti dokumentasi dari kerangka acuan mereka sendiri.
Koordinasi hal-hal antara dua entitas ini penting karena klausul hukum tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berdampak pada keabsahan produk. Kemudian ada miskomunikasi. Ini adalah kemungkinan pemicu lain untuk resiko syariah, terutama ketika pihak-pihak yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa Muslim itu berbahasa Arab, dan tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Jadi ini merupakan suatu barrier yang sangat besar. Jadi ketidakpahaman atas bahasa itu dapat menyebabkan miskomunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian ada kurangnya pemisahan tugas. Tugas yang saling bertentangan seperti legislasi dan audit tidak boleh berada dalam kewenangan entitas yang sama, karena hal ini membuka pintu bagi entitas tersebut untuk menutupi kesalahan syariahnya. Sebuah fungsi audit syariah internal yang mengeluarkan fatwa tanpa presiden SSB dapat tergoda untuk menutupi kesalahannya jika pada suatu saat ia menyadari bahwa DPS memiliki pendapat hukum yang berbeda tentang masalah tersebut. Kemudian ada kehilangan pemain kunci dan disorganisasi. Hilangnya karyawan audit syariah internal utama seperti kepala fungsi juga dapat mengakibatkan risiko syariah. Hal ini dapat terjadi jika departemen bergantung pada suatu individu, pengetahuan yang belum terpelihara, dan masalah tidak terorganisir. Misalnya fatwa belum diarsipkan, aspek proses syariah belum digambarkan, dan pengetahuan secara umum sebagian besar tidak didokumentasikan. Ya, selanjutnya ada penyebab internal proses. Setelah yang sebelumnya tadi orang, ini berlanjut ke proses. Proses, kebijakan prosedur, atau tanggung jawab yang tidak jelas. Praktik di bawah standar dapat berkembang jika proses, kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab tidak jelas sehingga membuka pintu terjadinya pelanggaran syariah. Inefisiensi juga dapat berkembang karena kurangnya standarisasi. Pemeriksaan siklus terus-menerus dan amandemen proses, kebijakan, dan prosedur juga penting untuk mengikuti perkembangan hukum, peraturan, dan industri yang dalam banyak kasus mempengaruhi aspek syariah dari operasional dan transaksi. Kemudian ada pengaturan atau perangkat tata kelola syariah internal yang tidak memadai. Meremehkan pentingnya membangun pengaturan tata kelola syariah internal yang bijaksana, diterjemahkan menjadi kontrol kepatuhan syariah yang tidak memadai dan dapat memiliki efek bencana. Lebih jauh lagi, membangun struktur ini tetapi gagal memastikan bahwa alat yang tepat digunakan untuk melakukan tugas juga dapat menyebabkan kegagalan yang serupa. Dengan demikian, peran pengatur di sini dalam memastikan bahwa bank telah menetapkan pengaturan yang sesuai. Kemudian ada pengungkapan dan transparansi yang tidak memadai. Pelanggaran syariah mungkin tidak diakui oleh pemangku kepentingan jika pengungkapan atau transparansi tidak memadai. Oleh karena itu, risiko syariah yang tidak aktif mungkin ada, namun tidak teridentifikasi oleh pemangku kepentingan sampai terlambat. Kemudian ada penggunaan rekening amal yang tidak tepat, pembagian keuntungan, dan pemisahan dana. Dana yang dikecualikan karena pelanggaran syariah dikumpulkan dalam rekening amal. Karena akun ini dapat bertambah hingga jutaan dolar, penting bagi auditor untuk memperhatikan pergerakannya dengan cermat, agar tidak digunakan oleh manajemen untuk menggelembungkan dana yang perlu dibalik setelahnya. Berikutnya adalah penyebab internal sistem setelah tadi orang dan proses. Di sistem ini ketidaksesuaian proses dan sistem akuntansi, modul produk yang tidak memadai, pelaporan yang buruk, dan perangkat lunak yang tidak disetujui. Proses transaksi dan entry akuntansi sistem TI Bank harus mencerminkan yang tercantum dalam manual produk yang telah disetujui oleh DPS. Jika tidak, ketidaksesuaian yang mengarah pada inkonsistensi dapat kondusif untuk resiko syariah. Dalam memeriksa keseragaman ujung-ujung, SSB tidak boleh membatasi diri untuk meneliti dokumentasi hukum produk, tapi juga harus memeriksa modul sistem TI yang memperhitungkan dan mewujudkan transaksi. Alasannya adalah bahwa entry akuntansi, parameter sistem, dan aspek modul lainnya mungkin tidak sesuai dengan syariah. Kemudian ada vendor yang tidak berpengalaman, dukungan yang tidak tepat waktu, sistem yang tidak ramah pengguna, dan kesalahan sistem. Dengan industri keuangan Islam yang berkembang pesat, vendor sistem TI perbankan konvensional menemukan peluang untuk memasuki segmen pasar baru dengan memperkenalkan modul keuangan Islam. Namun, jika vendor memiliki pengalaman yang tidak memadai dan tidak menerima dukungan ahli yang memadai saat mengembangkan modul mereka, maka ini dapat menyebabkan mereka mengembangkan opsi sistem yang tidak diizinkan yang dapat berkontribusi pada risiko syariah. Selain itu, dukungan vendor yang tidak tepat waktu dan modul sistem yang tidak ramah pengguna dapat memperburuk masalah. Sistem yang tidak bisa diandalkan karena kesalahan juga menghadirkan tantangan syariah. Berikutnya ada penyebab eksternal. Jika tadi adalah internal yang terjadi dalam sebuah perusahaan, maka ini adalah penyebab eksternal yang kemungkinan besar tidak dapat diatur atau diprediksi. Yang pertama adalah firma penasihat syariah yang tidak berpengalaman dan konflik kepentingan antara tugas audit, konsultasi, dan legislasi.
Terkait dengan topik yang sama dari firma penasihat syariah adalah dua peristiwa eksternal yang juga dapat menimbulkan risiko syariah. Yang pertama adalah mempekerjakan firma penasihat syariah yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki rekam jejak yang mapan dalam menyediakan layanan tersebut. Perusahaan semacam itu mungkin tidak memenuhi syarat untuk menyediakan keahlian yang diperlukan dan dapat menimbulkan kesalahan syariah yang dapat dicegah. Kemudian ada tata kelola syariah yang belum memadai dan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Regulator memiliki peran penting dalam tata kelola syariah mengingat ketidakstabilan yang mungkin terjadi. Sementara singkat keterlibatan regulator akan berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, regulator disarankan setidaknya untuk meminta bank untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaturan tata kelola syariah internalnya memadai yang mampu menangani risiko syariah. Ya, setelah tadi ada risiko-risiko syariah, baik internal maupun eksternal, sekarang ada manajemen risiko syariah. Risiko syariah dapat berasal dari penyebab internal maupun eksternal seperti yang tadi telah dijelaskan. Namun penyebab internal lebih sering menjadi alasan di balik risiko ini. Di tingkat bank, sistem pengendalian syariah internal sangat penting untuk mengelola dan meminimalkan risiko syariah melalui identifikasi, pengukuran, evaluasi, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, tanggung jawab harus didelegasikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dengan peran dan garis wewenang yang jelas dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini sejalan dengan pedoman umum BCBS dalam mengelola risiko operasional infrastruktur, pengendalian internal, sistem, dan mekanisme yang tepat, dan individu yang terlatih dan kompeten. Kemudian tanggung jawab kepatuhan syariah direksi dan senior pengelolaan. Sebagian dari tugasnya untuk mengawasi manajemen risiko, direksi bertanggung jawab untuk memantau risiko syariah dan memiliki pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang risiko tersebut, dampaknya terhadap bank dan tujuan serta pemangku kepentingannya. Selain itu, direksi bertanggung jawab untuk membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien untuk tata kelola syariah yang menilai dan mengelola eksposur bank syariah terhadap risiko syariah secara memadai dan memastikan kepatuhan kegiatan dengan prinsip syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.